Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Oke, karena kabar kalian baik, kabar ibu baik, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah siap. Oke, kalian ini sudah berdoa atau belum? Belum. Karena kalian berdoa, sekarang kalian semua berdiri. Ibu minta satu orang untuk pimpin dalam doa. Elmi bisa? Bisa toh? Ya, jadi Elmi akan sembahyang ya. Teman-teman, waktu mari kita berdoa dengan Bapa dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti yang di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, dan bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Gervi, silahkan duduk semuanya. Duduk sudah. Kenapa ya kamu dua tuh? Gervi dengan Niki, Vincent kenapa? Tidak. Oke. Hari ini hadir semua tidak? Hadir Jadi harapannya kalian itu harus hadir terus ya, supaya kalian tidak ketinggalan materi. Oke, karena sebentar lagi ada pengujian toh? Iya. Oke, jadi sebelum kita menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian ya, kira-kira siapa di sini yang pernah pergi ke pasar atau pergi ke kios? Di sini ada kios ya, Om Armin, Om Yohan, ada Tante Victor toh? Iya. Siapa yang pernah ke kios atau ke pasar? Oke, semuanya pernah pergi kios atau pergi pasar toh? Iya. Kira-kira apa yang kalian lakukan di kios atau di pasar? Kalian pernah apa? Belanja. Kalian pergi belanja, betul sekali. Nah, kira-kira mereka itu saling berinteraksi atau tidak? Berinteraksi. Nah, kira-kira mereka berinteraksi buat apa tuh? Mereka jual kah? Mereka menjual, membeli atau apa? Membeli dan Menjual. Oke, jadi pertanyaan yang tadi Ibu berikan kepada kalian itu tuh sangat-sangat berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini itu ada 3. Semuanya bisa jadi paham toh? Bisa. Kita bahas sama-sama ya tujuan pembelajaran hari ini. Bisa sama-sama tidak? Bisa. Kita bahas sama-sama ya. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama itu ada apa? Menjelaskan pengertian interaksi sosial. Terus apa lagi? Yang kedua, berkembangkan ekonomi. Yang ketiga, manfaat kesetaraan sama. Oke, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira di antara kamu ini siapa yang tahu apa itu interaksi sosial? Kamu tahu tidak interaksi sosial itu apa? Tadi kan kalian sudah tahu tuh. Tadi yang pasti bertanya-tanya tadi itu buat apa? Pasti kamu tidak? Masih. Oke, interaksi sosial siapa yang tahu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia. Mempengaruhi. Hah? Satu dulu. Iya, ya kan? Coba yang lepas pulang, Yona. Sebut pulang Yona jawaban tadi. Hubungan timbal balik antara manusia yang mengandung Oke, tepuk salut untuk Yona. Tepuk salut. Oke, siapa yang jawabannya tuh lebih lengkap atau berbeda dari Yona? Yuni? Hubungan timbal balik antara manusia yang mempengaruhi. Oke, Virgin? Gervin? Oke, tepuk salut untuk kalian semua. Tepuk
kelas, kalian itu berbicara dengan orang penjual yang ada di pasar, dengan penjual yang di warung atau di kios. Itu kan kalian melakukan apa? Interaksi. Terus dengan warga yang bergotong royong membersihkan lingkungan. Kira-kira bentuk kegiatan ekonomi itu siapa yang tahu? Kira-kira ada berapa bentuknya kegiatan ekonomi yang kalian tahu? Ada 3. Ada apa saja? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Betul sekali. Jadi kegiatan ekonomi itu ada 3, ada distribusi, ada produksi, dan ada konsumsi. Jadi kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ibu kasih contoh produksi. Kegiatan produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Contohnya itu ada petani yang menanam padi, terus ada nelayan yang menangkap ikan, terus ada penjahit yang membuat pakaian. Jadi produksi itu tuh mereka itu yang menghasilkan barang. Contoh kalian, sebelum kalian makan nasi, pasti kalian tanam dulu padi tuh. Nah itu kalian memproduksi. Contoh kalian di sini semua ada sawah tuh? Ada. Jadi kalian itu memproduksi padi maksudnya, memproduksi padi tuh. Terus distribusi, siapa yang tahu apa itu distribusi? Distribusi itu kegiatan yang bagaimana ya? Elvi? Kenapa dia jadi tertawa terus? Ada yang lucu? Siapa yang tahu apa itu distribusi? Distribusi itu adalah kegiatan yang bagaimana ya? Yang ada di pemikiran kalian. Kalau produksi itu menghasilkan, orang yang menghasilkan barang atau jasa. Kalau produksi itu kegiatan yang bagaimana? Distribusi kegiatan yang apa? Oke, karena kalian semua tidak tahu, jadi distribusi itu adalah kegiatan yang menyalurkan barang kepada konsumen. Contohnya itu seperti pedagang yang menjual sayur di pasar. Kan ada yang beli itu. Terus ini sebelum kalian masak, kalian itu beli dulu itu sayur loh. Beli dulu di contoh Gary itu beli sayur di Yuni. Berarti itu juga sudah termasuk dalam kegiatan distribusi. Terus yang ketiga itu ada supir yang mengangkut hasil panen ke pasar. Contoh kalian tadi kan ada padi tuh. Kalian ada padi, kalian itu menghasilkan padi. Terus kalian itu ini jual itu padi itu, menyalurkan. Berarti kalian itu sudah menyalurkan padi itu kepada orang yang membutuhkan. Maksudnya ke pasar itu kalian dijual, kalian punya padi. Nah orang-orang tadi yang membeli itu mereka itu disebut sebagai distribusi. Yang ketiga itu ada konsumsi. Siapa yang tahu itu konsumsi? Kegiatan yang seperti apa yang konsumsi itu? Kita tahu? Jadi konsumsi itu adalah kegiatan yang mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa. Sudah. Contohnya itu tuh seperti kalian itu makan nasi, kalian pakai pakaian, terus kalian menggunakan buku untuk belajar, itu tuh kalian sudah mengkonsumsi ya. Contoh Irjin, kau pergi beli mie, tidak mungkin tuh itu mie kalau masih jauh begitu tiba-tiba kau makan kan tidak mungkin tuh. Pasti kau pergi beli itu kau masak habis itu kau makan itu sudah termasuk dalam konsumsi. Terus kira-kira terus yang berikutnya ada manfaat kerjasama. Kira-kira siapa yang tahu apa itu kerjasama? Siapa yang tahu kerjasama itu apa? Contoh Virgin dan ini Yona, mereka mau sampai pada tujuan, misalnya untuk supaya kelas itu bersih, mereka itu harus apa? Mereka harus kerjasama toh untuk mencapai tujuan bersama. Oke, jadi kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai kegiatan tertentu. Nah, coba Geri ulang lagi, apa itu kerjasama? Ibu jelaskan kerjasama tadi adalah apa. Sekarang Ibu minta Geri menjelaskan kembali yang Ibu omong, karena Geri dari tadi Ibu perhatikan dia itu tidak fokus, dia tertawa. Kira-kira kerjasama itu apa yang Geri dengar tadi Ibu sebut tuh, kerjasama itu apa?
Gary? Gervin? Coba Gervin, kerjasama itu apa? Meringankan pekerjaan. Oke, yang Gervin tahu hanya meringankan pekerjaan. Terus kalau yang Gary tahu? Jadi Gary, jadi kalau ibu jelaskan itu, Gary harus memperhatikan ke depan, duduk yang benar, pasang itu telinga, bisa? Bisa. Jadi kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kerjasama juga itu dia ada punya manfaat. Nah, manfaatnya itu apa? Yang pertama itu pekerjaan menjadi lebih ringan, terus pekerjaan mudah selesai, terus dapat mencapai tujuan bersama. Nah, siapa yang tahu contoh dari kerjasama? Kita tahu contoh kerjasama. Kita tahu? Kalian tahu contoh kerjasama? Iya, Virgi? Oke, betul sekali, membersihkan kelas. Tepuk tangan hebat kalau untuk Virgi nih. Tepuk tangan hebat. Wow, hebat. Wow, hebat, hebat. Wow, hebat. Wow, hebat, hebat. Wow. Oke, ada lagi yang bisa jawab? Iya. Membersihkan taman. Tepuk salut untuk Yona. Tepuk salut. Oke. Jadi contoh-contoh yang sudah kalian sebutkan tadi itu merupakan contoh dari kerjasama. Terus kalau di masyarakat itu tuh kita sama-sama bergotong royong membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang kesulitan. Kalian pernah membantu orang tidak? Benar. Oke, jadi sekarang tadi sudah dengar semua atau penjelasan yang diberikan? Sudah. Sekarang kita akan memberikan kalian LKPD. Iya. Nah, LKPD ini, sekarang bagi dulu kalian ke dalam kelompok guys, setelah itu baru dijelaskan ya. Oke, yang di sebelah kanan ibu ini kelompok 1, yang di sebelah kiri ibu ini kelompok 2. Nah, di dalam LKPD ini, itu nanti kalian menyebutkan nama kegiatan, bentuk interaksi dan manfaat dari interaksi ya. Nah, yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Kalau kalian belum paham atau kalian belum mengerti, kalian bisa tanya ke ibu ya. Iya, Bu. Oke. Kerja sama-sama. Kalau kerja kelompok itu berarti kerja sama supaya apa? Kerjaan cepat selesai. Itu juga termasuk dalam manfaat dari apa? Kerja sama untuk mencapai tujuan bersama supaya ini soal ini bisa cepat selesai. Di kelompok satu sama mau presentasi. Ada 2 orang ini mau presentasi. Kirzi saja. Biar dibilang Kirzi saja. Kirzi saja dulu ya. Biar Kirzi saja. Aku dari Kirzi saja. Kerjasama supaya mengerti itu materi itu. Kelompok ini 2 sama yang presentasi sendiri. Kamu kerja. Sudah semuanya? Belum. Ibu kasih lagi waktu 2 menit ya. Iya. Kenapa lagi? Kalau belum mengerti tanya di ibu ya, jangan tanya ke teman ya. Virgin, kenapa? Virgin, kenapa? Sudah, kalau semuanya mau presentasi paham, ada berapa soal? 3. Pas tuh. 1 orang presentasi soal, kalau semuanya berdebat begini nih.
semuanya. Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Bisa? Bisa. Oke. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi Yuli. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama kegiatan membuka kelas bersama teman. Bentuk interaksi sosial. Manfaat kelas menjadi bersih. Nama kegiatan petani menanam padi di sawah. Bentuk interaksi produksi. Manfaat mendapatkan beras untuk makan. Nama kegiatan pedagang menjual buah di pasar. Bentuk interaksi distribusi. Manfaat buah sampai untuk kembali. Oke, tepuk bawah hebat dulu untuk kelompok 1. Tepuk bawah hebat. Wow, hebat. Wow, hebat, hebat. Wow, hebat. Wow, hebat, hebat. Wow. Oke. Untuk kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Ya, selanjutnya kelompok 2. Selamat pagi Yona. Saya akan melaporkan presentasi hasil diskusi kelompok kami. Nama kegiatan memberi makanan di kantin sekolah. Bentuk interaksi, konsumsi, manfaat perut kenyang. Bermain bola bersama teman, interaksi sosial. Tubuh sehat dan akrab dengan teman. Operasi sekolah menjual pensil. Distribusi, siswa mudah mendapat alat tulis. Oke, tepuk bawah hebat dulu untuk kelompok 2. Tepuk bawah hebat. Wow, hebat. Wow, hebat, hebat. Wow, hebat. Wow, hebat, hebat. Wow. Oke, Yona silakan kembali ke tempat duduknya. Coba ibu habis terwakil soalnya ibu kakinya udah sakit. Oke, berarti kalian sudah mengerti semua tuh materi yang tentang interaksi ini. Ada yang belum mengerti? Sudah. Kalau kalian sudah mengerti, sekarang coba tanya lagi. Siapa yang masih ingat apa itu interaksi sosial? Siapa yang masih ingat interaksi sosial itu apa? Apa? Iya, Gary? Hubungan timbal balik antara manusia. Oke, hubungan timbal balik antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, kira-kira 3 bentuk kegiatan ekonomi ini siapa yang masih ingat? Iya, Yuni? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuni bilang ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Benar atau tidak? Benar. Siapa yang bisa kasih contoh produksi? Contoh kegiatan produksi itu apa? Contohnya seperti apa? Yona? Produksi itu adalah kegiatan orang yang menghasilkan barang atau jasa. Siapa yang mesti menjadi contoh? Jadi, kita tahu Petani menanam padi. Oke, Pilih bilang petani menanam padi. Benar atau tidak? Benar. Ada lagi yang lain? Ya, Yona? Petani menanam jagung. Oke, petani menanam jagung. Yuni? Nelayan menangkap ikan. Betul, nelayan menangkap ikan. Ada lagi yang lain? Tiada. Menjahit baju. Oke, menjahit pakaian. Terus? Yona? Petani menanam sayuran. Petani menanam Sayuran. Terus kalau contoh distribusi, siapa yang masih ingat? Dia punya contoh. Distribusi adalah orang yang menyalurkan barang atau jasa. Siapa yang masih ingat? Contohnya apa?
condongnya di distribusi. Terus kalau konsumen itu siapa yang tahu dia punya contohnya seperti apa? Konsumen itu orang yang mengkonsumsi barang atau jasa. Siapa yang tahu dia punya contoh? Firzi? Yuni? Contohnya apa Yuni? Contohnya Firzi membeli sayur sampai di rumah. Oke, ada lagi yang lain? Yona? Contoh, Gary membeli barang di pasar dan memakainya. Oke, betul sekali. Ada lagi yang lain? Firzi? Prilly? Fiona membeli sayur di pasar dan memasukkannya. Oke, tepuk salam untuk kalian. Oke, siapa yang kasih ingat apa itu kerjasama? Untuk apa? Biar deh. Untuk meringankan pekerjaan. Oke, untuk meringankan pekerjaan. Ada lagi yang lain? Yona? Untuk mendapat untuk Oke, Yona bilang untuk mencapai tujuan bersama. Ada lagi yang lain? Oke, jadi tujuan dari kerjasama itu adalah kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Contoh, kalian itu satu kelas toh, ya. Berarti dia cepat selesai atau tidak? tidak Pekerjaannya cepat selesai atau tidak kalau kerjanya cepat selesai? Kalau kalian membersihkan atau bergotong royong membersihkan halaman itu udah cepat selesai atau tidak? cepat. Oke, jadi itu adalah contoh dari Kerjasama. contoh dari kerjasama. Jadi sekarang ibu ambil kesimpulan dari nasihat kita hari ini. Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Contoh hubungan antara Gervin dan Yoda, Geri dan yang lain-lain. Terus dalam kehidupan sehari-hari manusia itu perlu melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk memudahkan pekerjaan dan mencapai tujuan bersama. Manusia itu perlu melakukan kerjasama. Manusia itu tidak mungkin pada hidup sendiri. Iya. Bukan orang lain atau tidak? Membutuhkan orang lain. Jadi manusia itu saling Membutuhkan. Oke. Oke, jadi materi kita sampai di sini saja. Ibu harap apa yang sudah kalian pelajari hari ini kalian bisa belajar lagi ya. Iya. Oke, sekarang sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Yohana bisa? Oke. Semuanya berdiri ya. Bermanapun walau surga dan neraka, Bapa yang ada di kudus. malaikat Allah, Engkau yang diselamatkan oleh Tuhan untuk melindungi aku. terlebih lagi